Jumpa lagi di Dewa TV. MSI MPG 321 URX QD OLED. Ini adalah salah satu monitor gaming terbaru MSI yang hadir ke Indonesia. Sesuai dengan namanya, monitornya pakai QD OLED atau panel OLED dengan quantum dot. Ini menjanjikan kualitas tampilan yang sangat mumpuni. Nah, monitor 32 inci ini menawarkan resolusi 4K dan refresh rate hingga 240 Hz dengan dukungan untuk adaptive sync atau variable refresh rate. Nah, response time-nya juga pendek banget, khas OLED di 0,03 milisecond untuk gray to gray. Color gamutnya dijanjikan 99% DCI-P3. Jadi ini bukan cuma untuk main game doang ya, tapi harusnya bisa untuk menikmati konten atau bahkan bikin konten. Ada fitur MSI OLED Care 2.0 untuk mengurangi resiko burn-in di panelnya. Selain itu ada juga sentuhan dari MSI termasuk untuk Mystic Light dan aplikasi pendukung penggunaan monitor ini. Oke, mari kita langsung aja mulai review kita kali ini. Di CES 2024 yang lalu, MSI memperkenalkan jajaran monitor baru mereka dengan QD OLED, termasuk monitor yang akan kita bahas kali ini, MPG atau MPG 321 URX QD OLED. Di lini produk gaming MSI, MPG atau MPG ini ya, atau yang disebut sebagai MSI Performance Gaming, ini kelasnya ada di tengah ya. Ada MAG untuk kelas yang lebih terjangkau dan ada MEG atau MEG untuk kelas yang lebih serius. Nah, kalau sempat nonton video kami dari CES 2024, ingat kan? Di situ ada monitor MSI dengan fitur AI untuk tampilan health bar atau posisi lawan saat main game. Nah, itu varian MEG atau MEG dari monitor QD OLED terbaru MSI alias yang tingkatnya paling tinggi. Varian yang kita bahas ini adalah MPG. Ya tentunya ini nggak selengkap fitur yang MEG, termasuk dia belum punya fitur AI. Meski demikian, bukan berarti fiturnya nggak banyak. Ini tetap segudang fiturnya. Oke, kita langsung mulai aja bahas monitor ini dari paket penjualannya ya. Tentunya dalam sini kita lihat ada monitornya. Lalu ada stand yang terbagi atas base stand dan leher standnya. Lalu ada kabel AC input, ada kabel HDMI, ada kabel USB-A to USB-B. Lalu ada paket dokumen tentunya. Nah, untuk desain, monitor ini mengusung desain yang sekilas terlihat minimalis dengan bodi yang ramping di area tepi kiri, atas, dan kanan. Bezelnya emang bukan yang super tipis khususnya untuk bezel kiri dan kanan layarnya ya, tapi ini juga belum bisa dibilang yang tebel-tebel amat juga ya. Di bagian dasar terdapat satu lampu indikator power. Lampu ini akan menyala putih saat monitor aktif dan menyala orange saat monitornya standby. Nah, untuk sisi belakang terlihat kalau monitor ini hanya tebal di area tengahnya aja. Di area kiri bagian yang menonjol itu ada logo naga khas MSI. Sementara di area tengahnya ada VESA mounting yang 100 x 100 mm. Area tersebut juga jadi tempat menghubungkan unit monitor ini ke standnya. Nah, di bagian sini nih ada Mystic Light atau sistem RGB lighting khas MSI. Ini hanya berupa corak stripe dengan logo MSI di tengah-tengah. Beberapa area ventilasi ada di bagian yang menonjol ini ya. Ini tentunya untuk membantu pembuangan panas dari panel OLED-nya. Konektor power dan I/O monitor ini terdapat di dasar bagian ini juga ya. Semuanya menghadap ke bawah. Untuk konektor I/O-nya di sini ada satu headphone jack 3,5 mm, ada dua HDMI 2.1 dan ada satu DisplayPort 1.4A. Kemudian ada satu USB Type-C. Ini mendukung display input dan USB power delivery output hingga 90 watt. Kemudian ada satu USB Type-B untuk USB hub dan ada dua USB Type-A. Nah, kalau kita beralih ke bagian bawah banget nih ya, tengah-tengah nih ya, ini ada joystick 5 arah untuk tombol navigasi di menu dari monitor ini. Joystick ini diapit oleh tombol power dan tombol makro. Lalu di area kanannya ini ada Kensington Lock. Beralih ke standnya, ini disebut sebagai adjustable stand dengan pengaturan untuk ketinggian dengan rentang 11 cm dan dia bisa nunduk 5 derajat, menengadah 15 derajat. Dia bisa noleh atau swivel ke kiri kanan sebesar 30 derajat. Dia juga bisa diputar atau pivot ke kanan dan ke kiri 10 derajat. Kemudian ada juga lubang kabel manajemen di leher stand ini. Secara keseluruhan monitor ini menggunakan warna abu-abu tua yang udah deket banget dengan warna hitam. Untuk dimensi monitor ini tanpa stand adalah 718 x 418 x 69 mm. Sementara dengan stand itu lebar tetap sih 718 mm, tapi tebalnya itu jadi 242 mm. Tingginya itu bisa dari antara 48 cm sampai dengan 59 cm sesuai dengan pengaturan ketinggian monitor aja. Jarak dasar monitor dengan permukaan meja itu paling dekat bisa
bisa hanya 6,2 cm, sementara paling jauh bisa mencapai 17,2 cm. Total bobot monitor ini beserta standnya ada di kisaran 9,6 kg. Nah, sekarang mari kita bahas spesifikasi monitor yang satu ini. Untuk layarnya, ini diagonal ada 31,5 inci, rasionya 16:9 flat. Panelnya OLED dengan quantum dot atau yang tadi kita bahas sebagai QD OLED. Resolusinya 4K atau 3840 x 2160 pixel. Response time-nya 0,03 milisecond gray to gray. Refresh rate-nya up to 240 Hz dan brightness-nya up to 250 nits di kondisi normal. Sementara untuk HDR harusnya bisa lebih dari 400 nits dengan peak brightness di 1000 nits. Untuk harga mode coverage-nya dijanjikan 99% DCI-P3. Bit depth-nya 10 bit atau 10 bit dan membuat monitor ini bisa menawarkan 1,07 miliar warna. Viewing angle-nya 178 derajat horizontal dan vertikal. Adaptive Sync ada di sini dan sudah support G-Sync juga. Untuk sertifikasi dia punya display HDR True Black 400, lalu ada Clear MR 13000. Untuk fitur gaming ada Smart Crosshair, ada AI Vision, ada Mystic Light, ada Gaming Intelligence App, ada Console Mode, ada VRR dan ALLM dan lain-lain tentunya. Untuk fitur ekstra ada Picture in Picture, ada Picture by Picture, ada MSI OLED Care 2.0 dan sebagainya. Untuk permukaan layarnya disebut sebagai anti reflection ya, jadi tidak banyak memantulkan bayangan atau cahaya yang mengganggu. Ini pasti untuk gaming, untuk ngetik juga enak sih sebetulnya. Nah, sebelum monitor ini bisa dipakai, tentu saja kita harus pasang ke stand-nya dulu. Kita tinggal pasang leher stand-nya ke base, kencangkan baut, lalu pasang stand ke monitor. Setelah itu, monitor kita bisa posisikan sesuai dengan kebutuhan kita. Atau kita juga bisa pakai bracket lewat VESA mount. Tidak ada setup awal khusus di monitor ini, cukup pasang kabel power dan kabel input display yang dibutuhkan dan monitor ini langsung siap digunakan. Kami coba pasang monitor ini ke laptop dengan kabel HDMI bawaannya ya. Hasilnya, monitor ini bisa menampilkan resolusi penuh 3840 x 2160 pixel di refresh rate 240 Hz. Saat kami coba aktifkan HDR, fitur tersebut juga berfungsi dengan baik dengan layar terdeteksi menawarkan kedalaman 10 bit di sini. Tentunya itu karena ya perangkat yang kita pakai sudah support HDMI 2.1. Kalau tidak, tentu saja kita tidak bisa menikmati kemampuan maksimum dari monitor yang satu ini. Saat kami coba dengan DisplayPort dan USB Type-C, kami mendapatkan hal yang sama. 4K 240 Hz, HDR 10 bit juga. Nah, untuk penggunaan USB Type-C ini juga mendukung fitur KVM ya. Jadi saat kita menggunakan USB Type-C ini untuk menampilkan display dari sebuah laptop atau PC, nah kita tidak perlu sebetulnya menancapkan keyboard atau mouse ke PC itu. Kita bisa nancepin keyboard atau mouse-nya itu ke USB-A yang ada di monitor ini aja. Ini menarik. Kalau misalnya PC kita cukup jauh ya, misalnya ada di bawah meja gitu, atau laptop kita mau taruh agak jauh, itu nggak ada masalah. Koneksinya cukup USB Type-C aja, sementara keyboard, mouse yang dipakai untuk si monitor ini akan tetap di depan monitor ini aja. Jadi ini akan cocok banget lah untuk penggunaan sehari-hari di mana laptopnya kita bawa jalan, nanti kalau kita bawa pulang, cukup nancep satu kabel aja. Bahkan kabel USB Type-C ini yang mengalirkan data gambar ke monitor itu juga sebaliknya akan mengisi si laptop dengan USB power delivery sampai dengan 90 watt. Jadi benar-benar satu kabel untuk semuanya. Tapi tentunya ini nggak cocok untuk laptop gaming ya, karena kalau laptop gaming kan butuhnya dayanya itu pasti di atas 90 watt. Kalau laptop gaming ya tolonglah colok juga charger laptop gamingnya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Adaptive Sync, monitor ini terdeteksi mendukung G-Sync ya. Oh ya, agar kita bisa pakai Adaptive Sync, fitur ini harus diaktifkan dulu dari OSD setting monitornya. Berikutnya ada fitur Picture in Picture atau PIP serta Picture by Picture. Ini membuat kita bisa menampilkan display output dari dua perangkat sekaligus. Untuk Picture by Picture kita bisa milih preset di mana kedua perangkat yang terhubung itu sama-sama mendapatkan jatah separuh layar. Atau satu perangkat dapat 3/4 layar sementara yang lain dapat 1/4 layar. Itu juga bisa. Kalau dibutuhkan ada juga opsi pengaturan manual porsi layar di mode Picture by Picture ini. Sementara untuk Picture in Picture ada 3 preset ukuran overlay untuk tampilan dari perangkat kedua. Sementara untuk posisi overlay ada 4 preset posisi di masing-masing sudut layar dan ada juga opsi custom. Saat menggunakan Picture in Picture atau Picture by Picture, refresh rate maksimal monitor ini tentunya akan ketahan sampai di 120 Hz. Tapi udah cukup tinggi ya. Nah, terkait picture mode di monitor ini ada setting yang disebut sebagai gaming mode dan pro mode. Kedua opsi setting ini bisa kita atur secara terpisah.
Pro Mode ini lebih seperti preset warna di monitor ini untuk kebutuhan non-gaming. Opsinya ada cukup banyak ya, seperti ada Movie, Office, sRGB, Adobe RGB, Display P3, dan lain-lain. Sementara untuk gaming mode itu lebih ke arah penyesuaian ekstra karakter tampilan monitor sesuai dengan jenis game yang dimainkan. Karena ini opsinya ada RTS, RPG, FPS, dan lain sebagainya. Nah, di gaming mode ini juga ada opsi Premium Color. Ini adalah opsi di mana kita bisa mendapatkan tampilan dengan kualitas warna tertinggi yang bisa ditawarkan oleh monitor ini. Nah, bagaimana dengan color gamut yang ditawarkan? Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa MSI sudah sedikit melakukan optimasi untuk mode seperti sRGB, Adobe RGB, dan Display P3. Di ketiga mode itu gamut volume-nya sudah dituning sedekat mungkin dengan referensi 100% di masing-masing mode. Sementara untuk janji gamut coverage-nya kan di sini 99% DCI P3. Di mode seperti Movie dan Office, hasil pengujian yang kami dapatkan itu memang menunjukkan sudah dekat sekali dengan klaim tersebut. Tapi gamut volumenya emang nggak dioptimasi, jadi di sini agak jauh di atas 100% DCI P3. Secara umum, selain cocok untuk gaming, monitor ini juga cocok untuk menikmati konten atau bahkan editing konten. Aman ya. Tinggal pilih aja mode yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, terkait kontras, ini kan pakai OLED ya. Jadi kalau bicara soal bagian gelapnya, udah pasti benar-benar gelap. Kedalaman warna gelap atau warna hitamnya itu akan sangat baik sekali. Terkait brightness, sesuai janji kondisi standar brightness itu bisa mencapai sekitar 250 nits. Sementara untuk mode HDR, untuk ukuran brightness kami mendapatkan sekitar 400 nits. Jadi ini sudah sesuai dengan VESA Display HDR True Black 400-nya. Nah, terkait fitur untuk menjaga panel OLED yang digunakan, MSI mengklaim kalau mereka menggunakan graphene film dengan heatsink khusus untuk membantu melepas panas dari panel. Ini memungkinkan mereka menjaga suhu panel OLED tanpa harus menggunakan kipas di sistem pendingin monitor ini. Sementara untuk penjaga panel OLED, ada MSI OLED Care 2.0. Ini merupakan rangkaian fitur yang membantu mengurangi resiko burn-in di panel OLED, termasuk diantaranya dengan pixel shift, static screen detection, taskbar detection, multi-logo detection, dan lain sebagainya. Ada juga panel Protect yang bisa kita jalankan untuk menjaga kualitas tampilan dari panel OLED yang sedang dipakai. Nah, terkait pengaturan konfigurasi monitor, MSI MPG 321 URX ini juga sudah mendukung pengaturan dari aplikasi MSI Gaming Intelligence. Jadi, pengaturannya bisa lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan menggunakan joystick 5 arah yang ada di belakang monitor ini. Aplikasinya gampang dapatnya, tinggal download aja dari situsnya MSI. Nah, sekarang mari kita pakai monitor ini untuk gaming ya. Kita coba pakai PC di sini. Untuk main game-game AAA yang baru tentu saja monitor ini sangat-sangat nyaman. Kualitas tampilan ditawarkan terbilang tinggi di sini. Apalagi monitor ini kan menawarkan layar 32 inci. Relatif besar dan menghadirkan kesan yang mantap banget, memuaskan leganya gitu ya. Input lag juga nggak terasa pada saat kita mainkan game AAA. Jadi dengan monitor ini kita bisa menikmati kualitas tampilan yang tinggi yang memang umum ditawarkan oleh game-game yang AAA. HDR untuk gaming juga didukung oleh monitor ini. Kalau dibutuhkan ini kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan tampilan yang lebih mantap lagi saat kita sedang main game. Adaptive Sync kan ada di sini ya, dan tentunya bisa membantu mendapatkan pengalaman game yang lebih baik dengan tampilan yang bebas gangguan tearing gitu. Jelas banget ini, mantap banget lah, solid lah semuanya. Sementara untuk refresh rate tinggi sampai 240 Hz juga bisa membantu kita untuk mendapatkan tampilan yang terasa lebih mulus, lancar lagi. Tentunya selama PC atau laptop kita itu cukup kuat untuk menghasilkan frame rate tinggi di game AAA. Selain itu, monitor ini juga cocok untuk game kompetitif atau e-sports yang pemainnya tentunya akan sangat terbantu dengan adanya refresh rate yang super tinggi. Sementara itu, response time yang rendah yang dimungkinkan karena penggunaan OLED juga tentunya akan lagi-lagi membantu penggunaan game-game kompetitif seperti e-sports. Kalau dibutuhkan, fitur-fitur seperti Smart Crosshair dan Optics Scope itu juga tersedia dan bisa dipakai ya kalau memang betul-betul dibutuhkan. Lalu bagaimana dengan Black Equalizer? Sekilas memang tidak terlihat tersedia di monitor ini, tapi sebetulnya MSI menawarkan AI Vision. Fitur ini menghadirkan hal serupa dengan Black Equalizer, yaitu mengangkat tampilan di area gelap sehingga lebih mudah untuk terlihat. Nah, yang perlu diingat, beberapa fitur khusus gaming ini tidak bisa digunakan kalau kita sedang menggunakan monitor ini untuk tampilan HDR. Ya, secara umum MSI MPG atau MPG 321 URX ini adalah monitor yang mantap ya untuk gaming AAA maupun game-game kompetitif. Kualitas tampilannya mantap, tinggi banget, khas QD OLED dengan dukungan refresh rate yang tinggi. Nah, karena menggunakan OLED, konsumsi daya monitor ini tentunya bisa naik turun sesuai dengan konten yang tampil ya. Di sini kita lihat ada di kisaran 45 sampai 80 watt. Kalau tampilannya mayoritas gelap, konsumsi daya tentunya akan lebih banyak di kisaran 48 sampai 55 watt. Sementara kalau tampilannya bright
cerah banget, konsumsi dayanya akan ada kisaran 58-75 watt. Ini hal yang wajar untuk sebuah monitor 32 inci. Nah, untuk harga, monitor ini dipasarkan MSI dengan harga Rp24.990.000. MSI menawarkan garansi burn-in sampai dengan 3 tahun untuk panel monitor yang pakai OLED yang satu ini. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Desainnya secara umum terasa kurang gaming lah ya. Tapi mungkin nggak jadi masalah karena emang monitor ini bukan cuma cocok untuk main game aja. Kami malah suka dengan desain yang lebih umum seperti ini. Lalu kemudian base stand-nya ukurannya besar. Mungkin saja gamer kompetitif yang butuh area luas untuk gerakan mouse atau untuk memposisikan keyboardnya dekat sekali dengan layar bisa terganggu dengan base stand yang satu ini. Lalu ada Mystic Light, tapi ini hanya di area kecil di bagian belakang monitor. Jadi untuk yang suka RGB lighting harusnya hampir nggak berasa ini ya. Terlebih lagi kalau monitornya dihadapkan ke dinding. Kalau dilihat langsung dari belakang sih kelihatan. Kemudian USB hub di sini hanya mendukung standar USB 2.0. Jadi ini lebih pas untuk keyboard dan mouse aja, bukan untuk masang storage eksternal. Lalu monitor ini tidak dilengkapi dengan speaker terintegrasi. Kemudian pengaturan pivotnya ada, tapi terbatas hanya 10 derajat kiri dan kanan saja. Ada sedikit harapan dia bisa 90 derajat sebetulnya. Nah, lalu untuk merasakan kemampuan terbaik dari monitor ini, kita butuh PC desktop atau laptop yang sangat kencang. Tentunya ya, 240 Hz ya. Nah, dari sisi kelebihannya, kualitas tampilnya mantap. Khas layar dengan panel QD OLED. Ukuran layarnya 32 inci flat, terbilang besar untuk monitor 16:9. Refresh rate 240 Hz dengan response time 0,03 milisecond gray to gray. Ini pas banget untuk gaming kompetitif dan ya game pada umumnya. Untuk Pro Mode yang ditawarkan ini juga membuatnya cocok untuk menikmati konten dan bahkan membuat atau ngedit konten. Monitornya juga nawarin opsi input yang terbilang banyak. Ada 2 HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, dan USB Type-C juga. Lalu ada USB hub dengan 2 port USB Type-A. Sudah support KVM, jadi hanya dengan satu kabel USB Type-C aja udah bisa dapat output display dan input keyboard mouse ya, langsung ke PC atau ke laptop kalian. Dia juga support USB power delivery sampai dengan 90 watt dan tersedia adaptive sync. Dan saat kami coba ini kompatibel dengan G-Sync. Ya, untuk FreeSync sayangnya kita nggak sempat tes karena kita nggak ada graphic card yang pas buat dia. Tapi seharusnya kalau udah kompatibel dengan G-Sync, dia akan kompatibel dengan FreeSync juga. Fitur pendukung gaming juga lumayan banyak, termasuk Smart Crosshair dan Optic Scope. Nah, MSI OLED Care 2.0 ini juga berguna nih. Ini membantu mengurangi resiko terjadinya burn-in dari layarnya ya. Lalu ada dukungan pengaturan konfigurasi monitor dari aplikasi juga. Ya, MSI MPG 321 URX. Monitor ini bisa jadi pilihan untuk yang cari monitor gaming mumpuni dengan kualitas kelas atas. Tapi bukan cuma akan dipakai untuk main game aja. Ya, apa yang ditawarkan oleh monitor ini membuatnya cocok untuk berbagai kebutuhan, mulai dari untuk hiburan sampai ngasilin duit ya. Selain itu, dukungan input yang melimpah untuk sebuah monitor itu juga membuat monitor ini jadi satu display yang serba bisa untuk berbagai perangkat pendukung aktivitas keseharian kita. Saya Deddy Irfan, Jagat TV.